Lentera tengah, Bang. Ya. Halo sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, kami berada di lokasi Desa Kutabangun, Kecamatan Kutalimbaru, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Nah, pada kesempatan kali ini, kami akan menelusuri ke beberapa spot yang katanya memiliki mitos. Jika kalian penasaran, tetap stay dan jangan kemana-mana. Ikuti penelusuran kami. Bagi yang baru pertama kali mampir di channel Dark Wolf Diary, dimohon untuk subscribe, like, comment, and share agar perkembangan channel kami semakin berkembang berkat kalian semua. Dan yang sudah subscribe, terima kasih banyak, matur suwun sangat. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa memberikan keberkahan kepada kalian semua. Seperti biasa, Wolfie kemungkinan nanti di akhir video akan menggambar sosok-sosok apa aja yang menjadi penunggu makhluk astral yang kami akan telusuri. Oke? Ya. Yuk, gas. Yuk. Teman-teman, kenapa kami berada di lokasi di Kutabangun ini? Ya, sebenarnya ada beberapa spot yang ingin kami kunjungi sini. Salah satunya tempat ini. Gitu. Seperti yang dijelaskan Wolfe ya, kan ada tebing situ, tebing yang dimana kalau malam memang tidak kelihatan. Ya, kami sudah memberikan video yang versi terangnya ya, Wolfi ya. Ada sore hari. Nah, gitu. Nah, bicara soal mitos di sini tuh ada hubungan dengan Putri Hijau. Ya, memang ada lokasi sih yang dimana ada hubungan dengan Putri Hijau. Nah, Putri Hijau ini orang katanya adalah seorang tokoh yang sakti. Ya, nah Putri Hijau ini memiliki tiga apa namanya itu? Mereka tiga bersaudara. Tiga bersaudara. Namanya itu Maryam ya. Maryam sama Naga dan Putri Hijau. Tapi urutannya itu Putri Hijau dulu, Naga dulu. Setelah Naga, si Putri Hijau, baru Maryam. Nah, ketika sakti ini, konon katanya pernah Putri Hijau ini mau dilamar oleh pihak kerajaan Raja Aceh. Iya. Gitu. Dan karena si Raja Aceh ini tidak menyanggupi kesepakatan mahar oleh Putri Hijau, bertempurlah Putri Hijau. Iya. Tapi satu hal lagi, Putri Hijau ini dia itu parasnya cantik banget, ya kan? Itu dari salah satu marga orang Karo, cuma kita nggak akan sebutin karena takutnya ada kesalahpahaman, ya kan? Jadi katanya setiap wanita yang marganya seperti dia itu bakalan cantik rupawan, tapi bakalan ada kekurangannya, entah mungkin ya I don't know lah, mungkin kayak kurang pandai bergaya, sopan santunnya kurang atau bagaimana, pokoknya kekurangan. Tidak sempurna seperti dia. Ya seperti itulah. Nah, ketika Putri Hijau dilamar oleh pihak Raja Aceh dan Raja Aceh ini tidak sanggup untuk memberikan mahar ya,
Akhirnya terjadi pertempuran teman-teman. Yap. Nah, pertempuran di mana si Maryam ini bilang kayak gini, aku udah apa ya, kalau orang bilang udah haus aku sama orang ini gitu kan, jadi begitu kayak sombongnya gitu mereka kan. tuh udah bertempur mati-matian. Pertempuran. Saat pertempuran lagi gimana ya, lagi panas-panasnya, tiba-tiba si Maryam ini merasa haus gitu loh. Tapi si Putri Hijau bilang apa? Udah Satu kali tembakan lagi. gitu, Tapi dia udah kayak udah panas gitu lah. Akhirnya tuh boom. pecah lah. Nah, pecahan si Maryam ini ketiga tempat ya, Deli Tua sama Tanah Karo. Satunya lupa gua. Satunya lupa sih, cuma nanti bakalan kita terus bawa ya. Nah, ketika si Maryam ini udah kalah dengan si Raja Aceh kan, konon pada zaman sebelum adanya agama, orang-orang sana kan sakti tuh, sakti mandraguna. Dari lelakon tirakatnya, puasanya, Itulah kira-kira. Itulah. Nah, sehingga apa yang terjadi oleh Putri Hijau? Putri Hijau ditawan gitu, ditawan oleh si Raja Aceh di perahu. Jadi si Raja Aceh itu memberikan Mahaperahu situ, sama beberapa kayak syarat juga, berikanlah ini nagaku itu makanan situ. Nagaku sama Maryam, cuma nggak sanggup. Itu akhirnya ya udah. Naga doang sih kan, Maryam udah meledak. Oh ya udah meledak. Naga doang. Nah, akhirnya si Putri Hijau ini tawan, bergeraklah si naga ini. Dia nggak terima. Nggak terima gitu kan. Terima, disamperin sampai ke arah Belawan situ. Nah, Jadi perbelawanan itu ya, kalau kalian ke daerah Kutalim Baru ini ada yang namanya belawan atau perbelawanan. Kalau ada orang bilang perbelawanan, itu berarti perjanjian. Yang dimana kenapa dinamakan belawan? Karena itu adalah perjanjian dari si naga itu, naga. Dimana dia menjemput Putri Hijau, menghancurkan, mengobrak-abrik perahu dari Raja Aceh itu. Tuh. Nah, makanya ada yang namanya Jalan Putri Hijau. Seperti itulah teman-teman sejarahnya. Nah, konon katanya, nah di sini itu kenapa aku bilang ada keterkaitan Putri Hijau? Kalau nggak salah, naganya masih berada di tempat ini. Nah, kalau soal sungai ini, kenapa dibilang naganya di sini? Karena ini adalah jalan pacuan dia dari atas Bukit Sono itu menuju dia itu lewatin Belawan, sepanjang Belawan dia lewatin. Makanya namanya Belawan, tetap namanya Belawan. Pokoknya jalan yang dia lalui seluruh arus sungai Belawan itu adalah jalannya dia. Gitu. Nah, ngomong-ngomong soal Maryam, kan dibilang dia pecah menjadi 3 bagian. 3 bagian. Nah, itu salah satu bagiannya itu udah ditemukan dan ini masih dalam bentuk pecahan ya teman-teman ya. Nah, jadi ada salah satu pihak praktisi itu ingin berniat untuk bawa salah satu pecahan itu ke museum daerah Sumatera Utara. Kita nggak usah sebutin nama museumnya ya. Jadi ini udah ada nih kan orang pinter lah, kita bilangnya orang pintar. Dia udah doa, udah kayak ya udah gimana sih bilangnya ya, kayak udah ngelakuin apa namanya bang? Ritual lah. Ritual, udah kayak ritual. Oke, udah bisa diangkat nih kan, udah diangkut bawa ke museum. Tapi anehnya besoknya itu benda udah balik ke tempatnya semula. Gitu. Udah diangkat nih, padahal nih udah diangkat, dibawa ke museum. Besoknya udah nggak ada lagi. Pas dicek ke lokasi, ternyata pecahan itu kembali lagi seperti semula. Logika gak? Oke, ini nggak logika. Cuma ada satu juga nih, konon katanya kalau misalkan kita mau mengangkat Maryam ini dengan hati yang kotor ya, itu kita nggak bisa mengangkat. Iya, kalau kita sebaliknya, kalau hati kita bersih itu kita bisa mengangkat, cuma nggak bisa memindahkan. Cuma ngangkat doang. Ngangkat doang, nggak bisa memindahkan. Lagi pula pecahannya gede loh. Udah gede ya? Besar. Nanti lah kalau misalkan situasi COVID ini udah agak mendingan ya kan, kita akan coba menelusuri lah ke beberapa tempat-tempat yang berhubungan dengan Putri Hijau. Iya. Oke. Lagi pula nih ya, ini kita satu jalan nih, ini kan masih daerah jembatan ya kan, masih dari jembatan besi ya kan. Kita masih ada 2 tempat lagi, ini masih satu jalan. Nanti kami juga bakalan kasih tunjuk ke kalian versi sorenya. Oke, cheers.
masuk ke sesi sosok. Nah, Abang dulu deh. Abang Kamu lihat lah. apa aja? kalau aku interestnya ini yang di bawah ini. Di bawah ya. Ya kayak ada yang berkelantungan, kayak sosok perempuan di sini. Kenapa aku kebanyakan perempuan? Perempuan, anak kecil, dan sebenarnya jujur kalau aku di sini sebenarnya udah agak risih gara-gara memang sih dibilang jahat sih enggak, jahil dan kepoan. Jadi bawaannya kadang takutnya ya ada yang ikut gitu loh. Terus kalau untuk masalah hawanya gimana? Kalau hawanya, kalau pertama dingin itu karena memang kita di sungai dan ini cuaca malam, Ya, ya kan. Baru ada suasana kadang hangat-hangat itu biasa kalau ada yang lewat, numpang lewat. Nah, kalau yang aku lihat nih, kan tadi kan apa udah bilang kan apa yang abang lihat. Nah, kalau aku yang lihat itu kalau sempat kalian ngeliat shoot waktu sorenya, kalau kalian ngeh ya, itu ada sedikit nongol kepala naga. Aku nggak usah tunjukin lah, untuk kalian yang IndiHome mungkin bakalan ngeliat di mana lokasinya. Tuh ngintip gitu loh, ngucut ya, ngucut kelihatan banget, jelas banget, cuma kepalanya doang. Soalnya badannya kan rada-rada hijau gitu, jadi kayak agak tersamarin. Jadi kalau pemain kalian yang IndiHome bakalan kelihatan jelas banget karena kepalanya bercahaya gitu, bagian kepalanya doang gitu. Oke. Kayak apa center gitu. Sebelum record kami juga kan tadi kan ngetes kamera juga kan. Nah itu juga ada gangguan loh. Ya nggak kameramen? Nah, kameramen agak ngeblank. Seharusnya direkam loh. Jadi gini loh. Tadi waktu rekaman ya kan, baru mau mulai rekaman, nih baru mau mulai nih ya. Itu ada salah satu, aku bilangnya kakak-kakak karena dia dari mukanya sih kayaknya seusiaku, cuman kalau di dunia seberang kan usianya udah tua banget pasti kan. Jadi dia itu datang kepo kalian ngapain gitu loh, karena kami orang pertama yang ngelakuin hal ini, kayak ngerekam. Jadi bawa senter, bawa lampu, bawa rekaman kamera gitu kan, bawa lentera, baru buat rame-rame berbagi. Nah jadi karena dia kepo, dia tuh agak melayang dan dia tinggi di siniku lah ya. Sorry senternya. Jadi dia di atasku. Kukira hanya aku aja yang ngeliat, ternyata masuk ke kamera, kameramennya bingung dong. Itu apa? Ada putih-putih. Jadi gini loh, itu yang kalian lihat nih ya, kami tunjukin. Itu adalah semacam orbs. Coba jelasin apa itu orbs, Bang. Nggak tahu. Jadi kalau menurut pendapat aku ya, orbs itu sering terjadi sebenarnya saat orang-orang penelusuran. Biasanya bakalan nongol tuh di kamera, ya kan. Biasanya sosok-sosok yang mungkin energinya kecil ataupun besar yang hampir nggak ketangkap kamera, dia bakalan muncul dalam bentuk bulatan putih, atau yang biasa disebut orang spiritual itu adalah orbs. Itu pendapatku ya kan, setiap orang punya pendapat masing-masing. Macam-macam sih orbs, ada yang juga spiral, ada yang mau ngebentuk gitu kan. Bahkan ada loh salah satu YouTuber juga, dia itu lagi live game gitu. Jadi di bagian live kameranya itu ada pas di belakang itu tiba-tiba muncul orbs, tapi udah kayak membentuk tangan. Gitu. Itu kan macam-macam. Oke lah, daripada di sini ya kan bosan ya kan, suasana udah terlalu nggak enak banget. Gimana kalau kita pindah lokasi? Boleh. Gimana? Sekarang jam berapa? Nggak tahu. Oke kameramen. 8. Ya sudah lah, yuk. Kita pindah lokasi aja lah. Pindah lokasi. Kalian mau ikut? Ayo ikut. Oke teman-teman ya, kami udah ada di lokasi kedua. Memang bukan sini, lebih tepatnya sebelah sana. Cuman karena jembatannya agak kecil dan kami takut ada kendaraan yang lewat, kami nyari tempat yang aman untuk ngeletakin kendaraan dan juga siapin peralatan. Jadi katanya 4 hari sebelumnya, baru 4 hari yang lalu ada 1 orang meninggal di jembatan itu. Kita nggak usah sebut namanya deh, ya. Nggak usah sebut namanya. Tapi waktu tadi nggak sengaja kami disamperin sama warga sekitar yang katanya dia sempat cerita kalau di sini itu udah banyak korban. Ada 4 orang yang meninggal. Sekitar 4 orang 4 orang. Nah, 4 orang ini teman-teman, ini bukan dari desa ini. Lebih tepatnya dari desa luar. Jadi kayak pengunjung lebih tepatnya gitu. Entah kenapa mereka bisa meninggal atau bagaimana. Bicara soal kematian beberapa orang yang bukan dari desa ini, nah ada satu kejadian yang benar-benar janggal bagi saya kan, karena
tadi saya sempat ketemu dengan Pak Udanya si Wolfie. Dia cerita gitu kan, ada seorang supir truk pasir di situ. Nah dia tuh lagi sakit perut lah ya kan, tidak tertahankan, dan dia tuh berak sembarangan di jembatan itu, buang air besar. Nah ketika udah selesai ya kan, nah otomatis kan ada beberapa kendaraan yang lagi menunggu situ kan. Nah otomatis yang orang yang lagi menunggu itu bilang, cepatlah kau naik dan selesaikan ini pekerjaan gitu kan. Pada saat pas naik, tiba-tiba orang yang supir ini meninggal di mobil truk itu. Meninggal di tempat misterius itu. Itu lokasinya di mana? Tetap jembatan Yang ini tadi. Yuk, sana. Yuk. Gimana, penasaran? Oke, yuk. Gas. Itu senternya banget. Pakai aja. Ini itu udah kematin ya? Iya, nggak apa-apa. Senternya taruh tengah aja. Kalau nyalain senter aja. Ini nggak masalah. Kalian berat gak? Enggak. Berat dengan tripod. Enggak, kalian pusing dari mana gitu. Tahu nih, saya dapetin gimana? Diaduk. Dipin aja ya, nanti kau belangkarkan. Nah, ini kami udah ada di jembatan. Aku kalau boleh jujur gak bang? Agak pusing gitu loh, karena ya abang yang jelasin deh kenapa. Kenapa kamu pusing di situ? Gesekan energi. Kalau menurutku ya, coba kamu netralin dan oke, aku merinding karena sosok tersebut itu ada di belakang kita persis banget situ. Kalau bagi kalian yang benar-benar ngerti dan merasakan energi, residual energi ada di belakang kami situ. Nah, kenapa 4 orang ini bisa meninggal? Karena gini, aku merinding banget aja. Kenapa orang ini bisa meninggal ya kan? Beda-beda sih meninggalnya. Karena gini, unggah-ungguh ya kan, jaga kesopanan. Mungkin mereka itu bertindak sembarangan. Karena gini, kalau kita ke tempat lokasi asing situ, ya kita harus benar-benar jaga sopan santun. Ya seperti yang gua bilang yang waktu pas di Sikulikap ya, dimanapun tempat apapun kita harus menjaga lisan. Orang Karo bilang sentapi, ya kan, minimal sentabilah, permisi gitu kan, kayak gitu. Ya jangan apa-apa kusak-kusuk gitu, jangan. Apabila kalian melakukan seperti itu, ya kalian tahu akibatnya seperti apa gitu loh. Mereka juga punya duniawinya sendiri, punya kehidupannya sendiri, sama seperti kita, cari makan, kerja dan sebagainya gitu. Menurut Wolfie gimana? Sama gitu. Ya kalau misalkan mereka meninggal ya karena kesalahan mereka sendiri gitu. Cuma saya tidak bisa mengejudge kesalahan seperti apa. Karena apa? Mati hidup seseorang yang di atas yang mengatur gitu. Entah dengan cara apapun. Karena dia adalah alfa dan omega. Karena dia adalah pemberi kehidupan dan sumber peringatan juga. Tinggal manusianya aja gimana baiknya. Ya. Oke. Nah, bicara soal sisi auranya, menurut Wolfie seperti apa? Ya, mending jangan aku dia bang aja deh. Oke, Wolfie sekarang mengalami gesekan energi situ, berat sebelah ya, kepala pusing gitu. Nah, memang sosok ini bisa dibilang negatif enggak, netral, tergantung cara perilaku kita menghadapi sosok ini gitu loh. Intinya bukan kita takut, enggak, permisi aja cukup. Ya kalau misalkan pengen mohon maaf ya, sampai buang air kecil atau kayak gimana, ditahan dulu. Cari tempat yang benar-benar efisien lah gitu ya. Nah, padahal auranya wah campur-campur gitu.
lebih kebanyakan panas. Ini aja awak keringetan, nggak ada angin sama sekali loh. Ada lagi? Oke, itu aja sih. Itu aja lah ya. Pendapat kita sama soalnya. Untuk sosoknya mungkin nanti saya coba akan menegosiasikan apakah mau digambar. Ya. Itu aja. Nggak ada apa-apa lagi kan di belakang kakak dia. Ada syaratnya. Rokok. Waduh, nggak bawa, kita nggak merokok. Ya sudah, nanti aja lah ya. Kita kan saya kesini lagi kan siang. Pulang ya, udah nggak kuat nih setengah menit. Yuk, pulang. Nggak dikamerin lagi kan? Nggak. Yang tebing sekarang. Udah jangan.